Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini akan saya coba menjelaskan filosofi pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara menurut yang saya pahami. Saya Sardan Peruntungan, seorang guru IPA di SMPN 21 Batam, dan sekarang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan ke-11 BGP Kepri, Kepulauan Riau. Bapak Ibu guru hebat semua, terkadang kita masih mengalami kendala untuk membedakan pengajaran dan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, di dalam dasar-dasar pendidikan, pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Pengajaran adalah salah satu bagian dari pendidikan itu sendiri, di mana sedangkan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan juga merupakan tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat, sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban. Maka kita sebagai guru juga diingatkan bahwa pendidikan adalah sebagai tuntunan, di mana dasar pendidikan yang menuntun itu adalah anak diberi kebebasan, namun kita sebagai pamong harus memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong juga dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Kita ingat kembali bahwa manusia yang merdeka adalah manusia yang hidup berdasarkan pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tanpa tergantung pada orang lain. Kita sebagai pamong hendaknya menciptakan pembelajaran yang berpusat pada anak. Kemudian, Ki Hajar Dewantara memberikan trilogi pendidikan. Yang pertama, Ingarsa Sung Tuladan, yang mana artinya di depan memberikan contoh. Misalkan kita sebagai guru ingin menebalkan laku murid, maka kita harus terdepan terlebih dahulu memberikan contoh perilaku-perilaku baik yang akan mereka terapkan di kemudian hari. Yang kedua, Ingmadia Mangunkarsa, di tengah-tengah kita memberikan motivasi. Kemudian yang ketiga, Tutwuri Handayani, yang artinya di belakang memberikan dorongan dan ataupun semangat. Ibu dan Bapak guru hebat, sekarang kita akan mencoba memahami di mana murid diciptakan sebagai makhluk yang mempunyai kodrat untuk hidup dan tumbuh. Nah, kita sebagai guru, yang bisa kita lakukan hanyalah untuk menuntunnya agar kekuatan-kekuatan yang ada di dalam dirinya itu tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam maksudnya adalah berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak tersebut berada. Lingkungan yang dimaksud di sini sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya kodrat yang ada di dalam dirinya, atau tumbuh kembangnya kekuatan yang ada di dalam diri. Kemudian kodrat zaman. Kita ketahui bahwa zaman sekarang, zaman teknologi, anak-anak sangat berbeda sekali cara belajarnya dengan zaman dahulu. Sekarang mereka dengan mudah untuk mendapatkan berbagai informasi melalui internet. Dan oleh sebab itu, pembelajaran juga dituntun menurut zamannya agar sesuai dengan kebutuhan eranya. Sekarang anak-anak ataupun kita berada di era zaman abad 21, yang mana kemampuan IT benar-benar harus kita tanamkan kepada anak-anak agar mampu bersaing di kemudian hari. Di mana budi pekerti itu adalah keseimbangan antara gerak pikiran, kehendak atau kemauan, ataupun perasaan.
kemudian akan menghasilkan tenaga. Budi pekerti juga melatih anak untuk memiliki kesadaran diri, untuk menjadi dirinya, dan budi pekerti merupakan keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta, karsa, dan karya. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki keselarasan diri, untuk menjadi dirinya ataupun kemerdekaan diri dan kemerdekaan orang lain. Budi pekerti ini bisa dilatih melalui pemaknaan kesadaran diri, kemudian juga melalui mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial. Latihan ini hendaknya pertama kali dilaksanakan di lingkungan keluarga. Jika dikaitkan dengan kodrat alam, alam keluarga menjadi ruang bagi anak untuk mendapatkan teladan, tuntunan, dan pengajaran dari orang tua. Selain itu, juga dapat menjadi tempat untuk belajar, berinteraksi, membangun sosial melalui interaksi dengan kakak, adik, orang tua, dan anggota keluarga lainnya. Kesimpulannya, kita sebagai pendidik hendaknya menghayati dan mengamalkan yang pertama, ing ngarso sumpulodo, ing madia mangunkarso, dan tutwuri handayani. Kemudian, kita harus memahami bahwa pendidikan bukanlah menuntut, namun menuntun. Kemudian, pendidikan hendaknya menebalkan laku atau budi pekerti, pendidikan yang berhamba pada anak, dan sesuai dengan kodrat alam dan zaman.